Saudara-saudari yang terkasih, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang liturgi di dalam Ekaristi. Kita akan sampai pada bagian liturgi sabda pada bagian akhir. Dua bagian terakhir setelah kita membahas Injil adalah syahadat atau aku percaya dan doa umat. Mari kita masuk ke bagian syahadat. Syahadat di dalam bahasa Latin itu biasa disebut credo. Credo itu artinya aku percaya. Syahadat didaraskan pada Ekaristi, pada hari Minggu, pada hari raya, atau pada waktu pesta. Pada misa harian, syahadat ini tidak didaraskan. Ada dua rumusan syahadat. Syahadat yang kita miliki itu ada dua. Yang pertama yang panjang dan yang kedua yang singkat. Yang singkat itu disebut syahadat para rasul. Ini yang biasa kita daraskan atau kita doakan, misalkan di dalam doa rosario. Itu yang biasa kita hafalkan juga. Kemudian ada rumusan yang panjang, ini disebut syahadat Nikea Konstantinopel. Syahadat singkat tadi biasa karena singkat jadi mudah dihafalkan dan biasanya ini yang dihafalkan. Sedangkan syahadat panjang ini dirumuskan di dalam yang pertama kali dalam konsili Nikea dan baru disempurnakan dalam konsili Konstantinopel. Ini mengapa disebut syahadat Nikea Konstantinopel. Syahadat panjang ini juga dipakai oleh gereja-gereja non-Katolik, namun dengan teks atau terjemahan yang agak berbeda. Selanjutnya, mengapa syahadat ini dimasukkan dalam liturgi sabda? Maksudnya apa pernyataan iman ini di dalam Ekaristi? Maksudnya adalah seluruh umat yang berhimpun di dalam Ekaristi tadi menanggapi sabda Tuhan yang baru saja dibacakan dan juga dijelaskan di dalam homili tadi, kemudian memaklumkan apa yang sudah di dalam Alkitab tadi yang dijelaskan dalam homili dalam tanggapan berupa pernyataan iman. Maka dengan melafalkan kebenaran iman sesuai dengan rumusan sah. Ini tadi kan di dalam konsili Nikea Konstantinopel maupun sebagai syahadat para rasul yang singkat ini sudah dirumuskan. Nah, maka rumusan yang benar, rumusan yang sah ini secara liturgis ini diungkapkan kembali. Umat dengan ini mengingat kembali pokok-pokok misteri iman sebelum melanjutkan dalam perayaan Ekaristi, yaitu di dalam liturgi Ekaristi. Sudah mendengarkan sabda, sudah menjelaskan, dan aku menanggapi, ya ini imanku, dan diungkapkan dalam rumusan yang formal yang sah sesuai dengan rumusan liturgi. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ini ada yang perlu diperhatikan. Syahadat ini bisa dilakukan maupun diucapkan. Yang dilakukan biasanya tersedia di dalam rumusan Gregorian, Credo in unum Deum, dan seterusnya. Saya tidak hafal. Nanti silahkan melihat di dalam puji syukur. Jika dilakukan, syahadat ini diangkat oleh imam atau solis di bagian kor. Selanjutnya juga dilakukan bersama atau silih berganti antara umat dan kor. Kemudian kalau tidak dilakukan, syahadat ini dibuka oleh imam, kemudian dilanjutkan bersama-sama maupun silih berganti. Pelaksanaannya yang keempat apa? Ketika mendaraskan syahadat singkat ini, baik syahadat singkat maupun panjang, ada bagian yang kita harus membungkuk bahkan berlutut, yaitu di bagian mana? Ketika bagian ini yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Siapa itu? Yaitu Allah Putra yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Bagian ini kita semua harus menunduk. Dan bahkan ketika perayaan Natal, entah Natal malam maupun siang, malam Natal maksudnya, serta pada hari raya kabar sukacita, semua harus berlutut, tidak hanya membungkuk. Mengapa?
Kita menghormati misteri inkarnasi dengan tindakan membungkuk maupun berlutut tadi. Kita merendahkan diri di hadapan Allah, karena dalam peristiwa inkarnasi itu Allah sendiri telah merendahkan dirinya ing ngatasi Allah yang begitu agung. Dia menjadi manusia seperti kita, manusia yang lemah, yang tak berdaya, yang rendah, menjadi sama seperti kita melalui misteri inkarnasi tadi. Misteri inkarnasi adalah penjelmaan Allah menjadi manusia. Sang Sabda, Firman menjadi manusia, dan kita menghormati itu dan kita merendahkan diri. Ini makna dari ungkapan kita membungkuk maupun jengkeng. Itu saudara-saudara yang terkasih, bagian dari syahadat dua terakhir dari liturgi sabda. Kita akan melanjutkan pada bagian selanjutnya, yaitu doa umat dalam video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.